Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Indonesia. Akan melanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soalnya yaitu dua program di mana kita dapat memilih untuk melakukan operasi perkalian, perpangkatan, dan faktorial. Program harus dapat berulang terus-menerus tanpa henti. Lalu perkalian dan perpangkatan harus dapat berlaku untuk angka negatif. Program dibuat menggunakan rekursif tanpa ada for, while, dan semacamnya serta tidak ada operator bintang atau kali untuk perkalian dalam program. Pernah untuk program pernah untuk konsep perkalian itu untuk melakukan perkalian dua bilangan secara rekursif. Jika B ada pernyataan kondisi, jika B adalah 0, hasilnya adalah 0. Jika B positif, fungsi akan melakukan pengubahan berulang sebanyak B kali. Jika B negatif, fungsi akan mengubahnya menjadi positif dan mengeluarkan hasil dengan min 1. Lalu untuk kita masukkan fungsi rekursif untuk perpangkatan itu untuk menghitung hasil pangkat sebuah bilangan dengan eksponen tertentu secara rekursif. Jika eksponen adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Jika eksponen positif, misalkan menggunakan fungsi kalian secara rekursif untuk menghitung hasilnya. Jika eksponen negatif, misalkan menggunakan rekursif untuk menghitung jumlah hasil pembagian. Untuk fungsi rekursif faktorialnya digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan secara rekursif. Faktorial dari 0 atau 1 adalah 1. Untuk nilai yang lebih besar, fungsi akan menggunakan fungsi faktorial secara rekursif untuk menghitung hasilnya. Pada bagian program utamanya memiliki sebuah loop yang secara rekursif memanggil diri sendiri atau main setelah setiap operasi selesai, sehingga pengguna kita dapat melakukan operasi matematika berulang tanpa harus menekan program lagi. Kita bisa memilih jenis operasi yang akan dilakukan, ada perkalian, perpangkatan, atau faktorial. Kemudian memasukkan input yang sesuai untuk setiap operasi. Sebuah operasi akan ditampilkan di output dan pengguna diberi opsi untuk memilih operasi lagi tanpa harus melakukan program dari awal. Lalu ke masuk ke Visual Code juga mungkin hampir sama kayak program tapi diubah menjadi bahasa Pascal. Cuma beda kesalahan. Untuk pertama kita dapat memasukkan variabel-variabel yang akan digunakan itu variabel choice x, y itu dalam bentuk tipe data integer. Lalu begin mulai, lalu masukkan choice. Nah di sini kita akan menggunakan case ya, karena tidak boleh menggunakan for while. Untuk case pertama itu untuk perkalian. Lalu masukkan x dan y. Lalu untuk tampilan kita panggil perkalian fungsi rekursif tadi dengan write perkalian dalam kurung x, y. Untuk case 2 ada untuk perpangkatan sama dengan case pertama, kita masukkan x dan y, bilangan atau angka x dan y. Lalu untuk progres pangkatnya kita panggil dengan cara write dalam kurung pangkat dalam kurung x, y satu kurung. Untuk case ketiga untuk faktorial ini kita cuma diminta untuk memasukkan satu angka. Lalu ada pernyataan kondisi di mana jika x kurang dari 0 maka akan keluar output bukan bilangan asli. Jika salah maka faktor diproses dengan faktor x. Lalu untuk progress lihat ini untuk jika di choice memasukkan pilihan yang tidak valid, lalu n case, lalu n. Lalu ini untuk yang pertama itu adalah untuk fungsi perkalian, ada pernyataan kondisi jika b sama dengan 0 maka perkalian
XY kurang 0, kurang dari 0. Jika B besar dari 0, maka perkalian XY kurang dari A plus perkalian yang dikali yang diprogres di pangkal itu A dikali B min 1. Jika B kurang dari 0, maka perkalian XY diproses dengan cara perkalian A dikali min B. Lalu untuk rekursi perpangkatan ada pernyataan kondisi jika eksponen sama dengan 0, maka pangkat XY sama dengan 0. Nah, jika eksponen besar dari 0, maka pangkat XY kita progres dengan cara perkalian fungsi perkalian tadi dengan cara basis, pangkat dan kurang pangkat basis, eksponen min 1. Jika eksponen kurang dari 0, maka eksponen 1 sama dengan min eksponen, lalu masukkan result itu program progres pangkat basis eksponen. Jadi pangkat tadi karena pangkatnya negatif, maka di 1 per result. Lalu di bawah ada untuk fungsi faktorial, cuma ada satu pernyataan kondisi itu jika n kurang dari 1, maka faktor x min 1. Lalu faktor x sama perkalian n dikali faktor n kurang 1. Lalu untuk faktornya pertama untuk program utamanya ada start, lalu ada case pertama masukkan XY, lalu ada perkalian XY. Untuk case kedua ada X, masukkan XY, lalu ada pangkat XY, di progres di pangkat XY. Untuk case ketiga cuma masukkan X, lalu ada progres faktorial XY, lalu N. Untuk memanggil perkalian X ini ada fungsi rekursi perkalian, itu flowchartnya ada start, lalu ada pernyataan kondisi jika B sama dengan 0, jika benar maka return 0, jika salah B besar sama dengan 0, itu jika benar diproses A plus perkalian A dikali B min 1. Terus ada if lagi B kurang dari 0, maka min perkalian sama dengan A dikali min B, lalu return 0, lalu N. Lalu untuk fungsi rekursi pangkatnya dengan start, terus ada pengaturan jika respon sama dengan 0, maka hasilnya 1. Lalu untuk pernyataan kedua lagi ada eksponen besar dari 0, maka diproses dengan cara memanggil rekursi perkalian, yaitu basis dikali pangkat basis eksponen min 1. Lalu eksponen kurang dari 0, maka dimasukkan dengan result dengan hasil pangkat basis pangkat eksponen 1. Hasilnya itu 1 per result, lalu 1 lalu N. Lalu di fungsi faktorial ada fungsi rekursi faktorial ada start, terus ada pernyataan kondisi jika N kurang sama dengan 1, maka hasilnya 1. Jika salah maka perkalian dipanggil rekursi perkalian, yaitu N dikali faktor N min 1, lalu N. Lalu masuk ke program. Untuk pertama kita masukkan library-nya ada is.include in string. Lalu kedua untuk fungsi rekursi untuk kalian kita deklarasikan fungsi yaitu integer A dan integer B. Terus dalam rekursi perkalian ada pernyataan kondisi itu if jika B sama dengan 0 hasilnya adalah 0, jika B positif atau besar dari 0 maka hasilnya adalah A ditambah dengan hasil perkalian A dikali B min 1. Jika B negatif hasilnya atau B kurang dari 0 maka hasilnya adalah negatif dari perkalian A dikali min B. Lalu ada fungsi rekursi untuk perpangkatan
deklarasi fungsi deklarasi fungsinya itu ada integer basis dan eksponen. Lalu ada pernyataan kondisi, jika eksponen adalah 0 maka hasilnya adalah 1. Jika eksponennya adalah besar dari 0 atau positif, hasilnya adalah basis dikali dengan pangkat basis eksponen min 1. Jika eksponen kurang dari 0 atau negatif, hasilnya adalah 1 per pangkat basis min eksponen 1. Lalu untuk faktorial kita ada dengan fungsi integer n. Jika n kurang sama dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Jika n lebih besar dari 1 hasilnya adalah n dikali dengan faktor n min 1. Lalu untuk program utamanya kita masukkan variabel yang akan digunakan adalah choice xy dengan tipe data integer, lalu menampilkan pilihan operasi, ada perkalian, perpangkatan, faktorial, dan memasukkan pilihan yaitu dengan variable choice. Lalu menggunakan switch case, ada case pertama untuk perkalian, ini disuruh masukkan angka pertama untuk x, yang kedua inisialisasi dengan y, maka perkaliannya s dikali y. Ada case kedua, ada untuk perpangkatan, disuruh masukkan basis dengan x, eksponennya adalah y, maka hasil perpangkatannya pangkat s, y. Lalu untuk case ketiga adalah untuk faktorial, itu cuma masukkan satu angka, terus ada pernyataan if jika x kurang dari 0 atau negatif maka akan muncul output bukan bilangan asli. Lalu jika x besar dari 0 maka tampil hasil faktorial, faktor dengan panggil unsur x, faktor dengan faktor dalam kurung x. Lalu di sini jika pemilihan operasinya tidak valid atau tidak sesuai pilihan, maka yang tidak valid atau coba lagi. Lalu ini untuk panggil kembali main untuk mengulang biar program tidak berhenti, lalu return 0. Lalu langsung masuk ke hasil. Pertama coba kita masukkan, kita memilih satu untuk perkalian, masukkan angka pertama adalah min 3 dan angka kedua adalah 2, hasilnya min 6. Lalu akan disuruh memilih operasi lagi. Kita coba 2 untuk perpangkatan, jika basisnya adalah 2 pangkatnya 3 maka hasil perpangkatannya adalah 8. Lalu disuruh milih operasi lagi, kita coba faktorial, itu nomor 3, masukkan angka untuk di faktorial, coba kita masukkan 6, hasil faktorial adalah 720. Terus disuruh masuk operasi lagi, coba kita masukkan 5, maka akan ada tampilan output bila tidak valid dan coba lagi, dan program tidak akan berhenti, suruh di close. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.